Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 3, siswa dapat membuat desain cover buku. 4, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan penuh tanggung jawab. Sekarang kalian amati gambar di layar ya. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Nah, otot itu memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Fungsi otot pada manusia yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung, lalu mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Berikutnya macam-macam otot manusia. Yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Berikutnya adalah tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itu adalah ciri dari otot polos. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, lalu yang terakhir inti sel yang berada di tepi. Itu adalah ciri-ciri dari otot lurik. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah.
Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. 3. Otot jantung terletak pada jantung. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Lalu yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sekarang coba tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, coba otot polos berada di mana? Ya, betul. Lalu otot lurik ada di sini dan otot jantung itu di bagian sini ya. Itu adalah letak dari macam-macam otot polos, otot lurik dan otot jantung. Berikutnya, ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya. Bacaan berjudul Otot Manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh, misalnya ketika duduk dan berdiri. Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga, dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, sekarang berdasarkan bacaan tadi, sekarang coba kita temukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, ini terdapat pada kalimat pertama ya, paragraf pertama, kalimat yang pertama. Lalu paragraf yang kedua, ide pokoknya apa ya? Ya, ada di kalimat yang pertama juga ya. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya ya masih di kalimat yang pertama.
ya. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Lalu paragraf yang keempat, ide pokoknya juga di kalimat yang pertama, otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Itu adalah ide pokok pada paragraf yang keempat. Lalu pada paragraf yang kelima, ini juga ada di kalimat yang pertama, isinya adalah fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Lalu paragraf yang terakhir, keenam, ide pokoknya juga ada di kalimat yang pertama, otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Nah, itu adalah ide pokok pada masing-masing paragraf. Berikutnya, ayo berkreasi. Buatlah gambar cover bacaan di atas. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Ya, dalam pertemuan kemarin, subtema 1 ya, kita juga sudah mempelajari tentang cover. Nah, agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Ya, kamu harus paham dulu isi bacaannya. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar. Backgroundnya atau latarnya. Nah, ada dua macam desain dalam membuat cover, yaitu yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Ini contohnya. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Itu tujuan dari ruang kosong pada cover dengan background berwarna putih dan tulisan sederhana. Desain yang kedua adalah desain dengan penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Kalau ini warnanya lebih mencolok, ada gambarnya juga. Tuh, jenis-jenis desain cover. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang macam-macam dan fungsi otot dalam tubuh kita. Nah, penting sekali ya ternyata peran otot dalam tubuh kita. Nah, kita harus dapat menjaga otot kita agar tetap sehat. Lalu kita juga belajar tentang cover ya. Backgroundnya itu ada dua macam tadi. Ada yang cover dengan latar berwarna putih dan ada juga cover dengan desain yang penuh warna dan gambar. Nah, kalian tentunya sudah jelas. Kalau masih ada pertanyaan, kamu bisa tanya ke Bu Guru lewat WhatsApp group atau japri ke Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.